Tahukah Anda bahwa jasad seorang raja Mesir kuno ditemukan dalam kondisi yang mengejutkan dunia ilmiah? Yang lebih menarik, temuan ini selaras dengan apa yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Seorang ilmuwan asal Prancis bernama Maurice Bucaille bahkan merasa takjub terhadap hasil penelitiannya. Kisah ini menjadi salah satu pertemuan yang menarik antara ilmu pengetahuan dan agama. Apa sebenarnya yang ditemukan? Dan siapa sebenarnya Fir'aun yang dimaksud? Maurice Bucaille adalah seorang dokter dan ilmuwan asal Prancis yang dikenal melalui penelitiannya mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan modern dan kitab suci. Ia pernah dipercaya untuk meneliti mumi kerajaan Mesir yang disimpan di museum. Salah satu mumi yang ditelitinya diduga merupakan jasad Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa. Penelitian ini bukanlah penelitian biasa, karena hasilnya memunculkan berbagai diskusi di dunia ilmiah. Ketika Maurice Bucaille memeriksa mumi tersebut, ia menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada kematian akibat tenggelam. Beberapa temuan yang menjadi perhatiannya antara lain, yang pertama, adanya tanda-tanda asfiksia, yaitu kondisi kekurangan oksigen yang umumnya terjadi ketika seseorang tenggelam. Hal ini terlihat dari perubahan pada jaringan tubuh yang menunjukkan gangguan pernapasan sebelum kematian. Kedua, ditemukan kemungkinan adanya residu garam dan mineral yang mengindikasikan bahwa tubuh tersebut pernah berada di lingkungan perairan seperti laut atau sungai. Ketiga, kondisi paru-paru dan rongga dada menunjukkan indikasi bahwa korban sempat berusaha bernapas sebelum meninggal. Dalam kasus tenggelam, air dapat masuk ke saluran pernapasan dan meninggalkan jejak tertentu pada jaringan tubuh. Keempat, terdapat dugaan bahwa kematian tidak terjadi secara instan, melainkan melalui fase perjuangan yang sering ditemukan pada kasus orang tenggelam. Temuan-temuan ini menjadi tidak lazim karena dalam tradisi Mesir kuno, proses mumifikasi umumnya dilakukan pada individu yang meninggal dalam kondisi normal, bukan akibat kecelakaan seperti tenggelam. Oleh karena itu, kondisi mumi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan ilmuwan. Mengapa jasad dengan indikasi kematian seperti ini tetap diawetkan dengan sangat baik? Hal yang semakin menarik perhatian Maurice Bucaille adalah ketika ia membandingkan temuannya dengan isi Al-Quran. Dalam surat Yunus ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim, Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, yang artinya pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Temuan Bucaille ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan pernyataan tersebut. Sebuah jasad yang menunjukkan tanda-tanda tenggelam tetapi tetap terawetkan hingga dapat diteliti ribuan tahun kemudian. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun mengalami kematian akibat tenggelam, jasadnya tetap terjaga. Sejumlah ahli menduga bahwa Fir'aun yang dimaksud adalah Ramses II atau putranya Merneptah. Keduanya merupakan penguasa besar Mesir yang hidup pada periode yang diduga berdekatan dengan kisah Nabi Musa. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan dan sejarawan mengenai identitas pasti Fir'aun tersebut. Hasil penelitian Maurice Bucaille kemudian dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Bible, The Quran and Science. Buku ini membahas keterkaitan antara temuan ilmiah dan isi kitab suci. Penelitian ini mendorong banyak orang untuk mengkaji
hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama dari perspektif yang lebih luas. Namun, sebagian kalangan ilmiah tetap menekankan pentingnya kajian yang objektif dan berbasis bukti. Kisah mengenai mumi Firaun dan penelitian Maurice Bucaille menunjukkan bahwa penelitian ilmiah dapat membuka kembali pemahaman terhadap peristiwa sejarah yang telah lama berlalu. Apakah hal ini merupakan bukti kebenaran atau sekedar kebetulan yang luar biasa? Yang jelas, kisah ini mengajarkan bahwa sejarah, ilmu pengetahuan, dan keyakinan dapat saling beririsan dalam cara yang tidak terduga. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, lalu berikan komentar untuk mendapatkan konten pengetahuan menarik lainnya.